Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua pejuang PTN. Bertemu kembali bersama Kak Abil dengan kode tentor FNA. Pada kesempatan kali ini, Kakak akan membahas soal UTBK Fisika terkait materi kemagnetan. Soalnya adalah partikel bermuatan positif Q yang bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan B melalui titik O seperti ditunjukkan pada gambar. Nah, pada gambar ini itu bisa kita lihat kecepatan atau arah gerak partikel itu arahnya menuju titik O, di mana sudutnya 60 derajat terhadap arah vertikal. Nah, ternyata si partikel tadi itu bergerak pada daerah bermedan magnetik B, di mana medan magnetnya itu arahnya ke atas medan magnet B-nya. Oke, yang ditanyakan di soal adalah sesaat setelah melewati titik O, titik di sini, berarti gaya yang bekerja pada partikel adalah sama dengan apa? Jadi yang ditanya persamaan untuk gaya yang bekerja pada partikel. Kita bisa langsung jawab. Yang pertama, kita harus analisis terlebih dahulu kira-kira gaya yang bekerja pada partikel itu gaya apa. Bisa kita lihat di sini, besaran-besaran yang diketahui yang pertama adalah muatan Q, yang kedua kecepatan V, yang ketiga adalah medan magnet B. Oke, jadi hubungan antara muatan Q, medan magnet B, dan kecepatan V itu bisa kita analisis menggunakan gaya Lorentz. Nah, teori singkatnya adalah pada benda yang memiliki muatan Q, ketika muatan tadi bergerak dengan kecepatan V di dalam suatu daerah yang memiliki medan magnet B, maka si partikel atau benda tadi akan mengalami gaya Lorentz, di mana gaya Lorentz itu simbolnya F. Untuk gaya Lorentz sendiri itu dirumuskan oleh persamaan F sama dengan Q BV sin theta. Tadi Q adalah nilai muatan, satuannya Coulomb, B medan magnet, satuannya Tesla, V kecepatan, satuan meter per second. Di mana theta di sini adalah sudut antara kecepatan dan medan magnet. Sudut antara kecepatan dan medan magnet itu bisa kita lihat sudut yang dibentuk adalah 60 derajat. Kecepatan arahnya menuju titik O, medan magnet arahnya ke atas. Berarti sudut antara kecepatan dan medan magnet adalah 60 derajat. Jadi tinggal disubstitusi. Sin theta berarti sin 60. Sehingga besar gaya Lorentz yang bekerja pada partikel itu tadi kita substitusi rumusnya F sama dengan Q BV sin theta. Berarti F-nya itu kita substitusi sin 60 karena tetanya tadi sudut antara kecepatan dan medan magnet 60 derajat. Berarti besar gaya Lorentz yang bekerja pada partikel adalah F sama dengan setengah akar 3 dikali Q dikali B dikali V, karena sin 60 itu besarnya adalah setengah akar 3. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang C. Baik, sekian dulu dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf. Kakak tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua pejuang PTN. Bertemu kembali bersama Kak Abil dengan kode tentor FNA. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas soal UTBK Fisika terkait materi kemagnetan. Soalnya adalah partikel bermuatan positif Q yang bergerak dengan kecepatan V memasuki daerah bermedan magnetik konstan B melalui titik O seperti ditunjukkan pada gambar, di mana arah medan magnetik B arahnya ke atas. Nah, jadi di sini pada gambar bisa kita perhatikan yang pertama itu kecepatan gerak partikel itu melewati titik O,
membentuk sudut 60 derajat terhadap arah vertikal. Di mana untuk medan magnet sendiri itu arahnya ke atas atau arah vertikal. Nah, yang ditanya di soal itu di daerah bermedan magnet partikel bergerak dalam lintasan berbentuk seperti apa. Jadi yang kita cari di sini pernyataan yang tepat untuk lintasan partikel bergerak. Di mana untuk lintasan partikel bergerak ini yang perlu kita perhatikan adalah sudut antara kecepatan dan medan magnetnya. Bisa kita langsung jawab. Yang pertama adalah pada benda tersebut atau pada partikel tersebut itu bekerja gaya Lorentz. Di mana untuk gaya Lorentz sendiri dirumuskan oleh persamaan F sama dengan Q BV sin theta, di mana sudut theta di sini itu adalah sudut antara kecepatan dan medan magnet. F artinya gaya Lorentz, satuannya Newton. Q muatan, satuannya Coulomb. B adalah medan magnet, satuannya Tesla. V adalah kecepatan, satuannya meter per second. Nah, perhatikan di sini adanya sudut antara medan magnet B dan kecepatan V akan mengakibatkan muatan tadi itu memiliki lintasan, di mana lintasannya itu berbeda bergantung terhadap sudutnya. Sudutnya kalau 60 derajat lintasan partikelnya bagaimana, kalau sudutnya 0 derajat lintasan partikelnya bagaimana, kalau sudut yang dibentuk 90 derajat maka lintasan partikelnya bagaimana. Nah, jadi untuk lintasan partikel bermuatan pada daerah bermedan magnetik B itu ada 3 peluang. Yang pertama, itu jika medan magnet B dan kecepatan arahnya sejajar. Nah, jika medan magnet B dan kecepatan arahnya sejajar, itu bisa sudut tetanya 0 derajat atau sudut tetanya 180 derajat. Nah, bagaimana dengan gaya Lorentz-nya? Gaya Lorentz kalau sudutnya 0 berarti kita substitusi sin 0. Sin 0 berarti F-nya 0. Oke, sekarang sudut tetanya 180. Sin 180 itu kalau kita substitusi berarti nilainya 0. Berarti besar gaya Lorentz juga sama dengan 0. Sehingga jika medan magnet B dan kecepatan arahnya sejajar, maka gaya Lorentz yang bekerja pada partikel adalah 0, maka lintasannya adalah lintasan lurus, lintasan partikel yang dimaksud. Yang kedua, peluangnya adalah jika medan magnet dan kecepatan arahnya tegak lurus. Jadi jika medan magnet B dan kecepatan arahnya tegak lurus, di mana tegak lurus itu berarti sudut yang dibentuk antara medan magnet dan kecepatan adalah 90 derajat. Bagaimana dengan gaya Lorentz-nya? Kita tinggal substitusi aja. Sin theta, tetanya substitusi 90 derajat. Sin 90 nilainya 1, berarti gaya Lorentz yang bekerja pada partikel adalah QBV, sehingga lintasan partikel bermuatan tadi itu akan membentuk lintasan melingkar ketika memasuki daerah bermedan magnet B. Jadi di sini lintasan partikelnya berbeda. Ketika medan magnet dan kecepatan sejajar, lintasannya lurus. Ketika medan magnet dan kecepatannya tegak lurus, maka lintasannya dibentuk partikel bermuatan akan membentuk lintasan lingkaran atau lintasan melingkar. Nah, peluang yang ketiga, bagaimana jika medan magnet dan kecepatan itu membentuk sudut yang tidak sama dengan 90 derajat dan tidak sama dengan 0 derajat. Artinya adalah jika medan magnet B dan kecepatan itu tidak sejajar dan juga tidak tegak lurus, melainkan tetanya itu sembarang dari 0 sampai 90 bisa. Contohnya, oke. Kalau kita substitusi di sini berarti sin tetanya bervariasi, sehingga besar gaya Lorentz F-nya itu sama dengan QBV sin theta. F bergantung terhadap sudut theta. Sehingga lintasan yang dibentuk partikel tadi akan membentuk lintasan spiral. Lintasan spiral di sini maksudnya adalah lintasan berbentuk solenoida. Oke, berarti di sini karena kecepatan dan medan magnet membentuk sudut 60 derajat, berarti kategori yang tepat adalah lintasan partikel bermuatan tadi akan membentuk lintasan spiral atau lintasan solenoida. Nah, sekarang karena kita udah tahu teorinya, kita perhatikan pilihan jawaban yang tepat. Partikel bergerak dalam lintasan berbentuk
solenoida. Di sini solenoida ada dua peluang, pilihannya antara B dan C. Yang A lingkaran udah pasti salah, yang D elips salah, yang E elips salah. Jadi pilihan jawaban antara B dan C. Oke, cara menganalisisnya adalah yang pertama, karena terdapat sudut antara medan magnet dan kecepatan yaitu sebesar 60 derajat tadi, maka lintasan muatan adalah spiral atau solenoida. Nah, di mana lintasan spiral atau solenoida ini itu arahnya diukur terhadap sumbu sejajar medan magnet. Nah, di sini perhatikan, medan magnetnya itu arahnya ke atas. Karena arahnya ke atas, berarti medan magnet B itu tegak lurus bidang yang dibentuk garis OQ dan garis OR. Sehingga partikel bergerak dalam lintasan yang berbentuk solenoida dengan sumbu tegak lurus bidang yang dibentuk oleh garis OQ dan garis OR. Sehingga jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang B. Oke, untuk C itu salahnya di mana? Karena di sini ada kalimat solenoida dengan sumbu sejajar arah kecepatan awal. Harusnya solenoida dengan sumbu sejajar arah medan magnet, bukan sejajar arah kecepatan awal. Jadi pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan jawaban yang B. Baik, sekian dulu dari kakak. Semoga ilmu yang kakak sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurangnya kakak minta maaf. Kakak tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasi untuk update soal, materi, dan cerita pendidikan lainnya. Cek description box di bawah ini untuk informasi update seputar Bimbel SG. Sampai bertemu di video selanjutnya, sobat!